Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisaril Muqni', masih dalam bab ijarah, dalam perkataan muallif faslun wa hiya aqdun lazimun. Taqra Syekh Ihsan. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun wa hiya aqdun lazimun fa in ajrahu syai'an wa mana'ahu kullal muddati aw ba'daha fala syai'a lahu. Fasal wa hiya aqdun lazim. Ijarah adalah merupakan akad yang lazim. Fa in ajrahu syai'an wa mana'ahu, maka apabila seseorang menyewa sesuatu, ya, memberikan sewa sesuatu atau menahan, kullal muddati aw ba'daha, dari seluruh waktu yang dia sewa atau sebagiannya, fala syai'a lah, maka tidak ada hak baginya. Lazimun, muallif mengatakan bahwa akad ijarah, akad sewa adalah akad yang lazim. Arti lazim mengikat. Tidak bisa salah satu pihak membatalkan sepihak begitu saja. Bila dibatalkannya memiliki konsekuensi. Sama dengan jual beli, bila telah melakukan akad, maka si penjual tidak bisa meminta uangnya, meminta barangnya kembali. Si pembeli tidak bisa meminta uangnya kembali, kecuali mereka saling redha. Itu yang dimaksud dengan akad lazim mengikat. Wa in ajarahu syai'an wa mana'ahu. In litafri'. Penjelasan dari akad lazim itu apa saja. Maka jika seseorang menyewakan kepada orang lain syai'an, sesuatu, wa mana'ahu kullal muddah, akan tetapi orang yang menyewakan tadi menghalangi penyewa untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaannya. Seperti dia berakad menyewakan rumah, kontrakan, dan lain-lain, atau mobil. Kemudian kunci tidak pernah diserahkannya kepada yang menyewa. Ya. Kullal muddah, selama waktu dia nyewa 1 bulan, sebulan nggak pernah diserahkan kunci, begitu juga mobil. Au ba'daha, atau sebagian waktu. Sebagian waktu dia berakad kontrak rumah 1 tahun. Bulan pertama kunci nggak diberikan. Bulan kedua minta kunci lagi nggak diberikan. Setelah 7 bulan baru kunci diberikan. Ya. Konsekuensinya apa? Kata muallif, fala syai'a lahu. Maka yang menyewakan tidak berhak mendapatkan apapun juga. Ya. Kalau yang menyewakan 1 bulan atau 1 tahun, kunci tidak diberikan selama 1 bulan sama 1 tahun, ya, ini semua para ulama sepakat. Tetapi kalau sebagian waktu, di sini ada perbedaan para ulama. Menurut mazhab Hanabilah, memang seperti itu. Artinya, dia yang menyewakan tidak berhak mendapatkan 1 sen pun dari uang menyewakannya. Menurut jumhur tidak. Kalau menurut jumhur, dia yang menyewakan berhak menerima sisa kontrakan. Namanya dia kontrakan 1 tahun, setelah 6 bulan baru kunci diberikan. Apakah dia berhak 1 tahun, kontrak selama 1 tahun sebanyak 12 juta rupiah? Apakah dia berhak 12 juta rupiah atau tidak berhak sama sekali, atau berhak 6 bulan yaitu 6 juta rupiah? Kalau menurut muallif, dan ini mazhab dalam mazhab Hambali, yang mengontrakkan tadi tidak berhak 1 sen rupiah pun. Ya.
Menurut jumhur para ulama, dia berhak qist, yaitu bagian dari yang kunci diserahkannya pada pihak yang menyewa, yaitu 6 bulan. Berarti dia berhak cuma 6 juta. Ya. Tuasil Syekh. Nah, bismillah qala al-mu'allif rahimahullah wa in bada al-akharu qabla inqidha'iha fa'alayhi. Dan apabila yang lain memulai sewa dalam satu waktu yang belum selesai waktu sewanya, maka dia tetap wajib memberikan ujrah atau upah sewa tersebut. Wa in bada al-akharu qabla inqidha'iha fa'alayhi. Kalau tadi falaysa lahu syai'. Yang tadi dia yang menyewakan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau di sini yang menyewa, wa in bada al-akharu qabla inqidha'iha. Bila pihak yang menyewa ya memulai untuk menghentikannya sepihak sebelum berakhirnya waktu sewa, alaihi, maka dia wajib membayar sewanya. Itu yang dimaksud dengan akad mengikat. Dia menyewa mengontrak selama 1 tahun. Lalu berjalan 9 bulan, kemudian dia mengatakan, saya nggak ngontrak lagi karena tugas saya sudah selesai di daerah ini. Ya, tetap dia bayar 1 tahun penuh. Itu yang dimaksud dengan akad mengikat tadi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Itu konsekuensi dari memenuhi akad tersebut. Terus Qala al-mu'allif rahimahullah wa tanfasikhu bitalafil 'ainil mu'jarati wa bimautil murtadi'i warakibi in lam yakhallif badala wa inqila'i dirsin. Dan akad sewa menyewa menjadi batal apabila talafil ain mu'jarah, yaitu rusaknya atau tidak bermanfaat lagi barang yang disewakan, wa bimautil murtadi'i, dan dengan wafatnya anak yang disusui, wa rakib in lam yakhalif badalan, kemudian pengendara tunggangan apabila tidak memiliki pengganti, tidak ada ganti yang menggantikannya, wan qila'i dirsin, demikian juga inqila' dirs. Nah, tercabutnya gerahamnya, Ustaz. nah. Dan demikian juga ketika tercabut gerahamnya. Au bur'ihi, atau dengan sembuhnya gigi gerahamnya yang sakit. Ya. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, la bimautil muta'akidaini au ahadihima, dan tidak menjadi batal akad sewa menyewa dengan wafatnya kedua orang yang berakad atau salah satu dari keduanya. Wala bidya'i nafaqatil mustajiri wa nahwihi, dan tidak juga menjadi batal dengan dia nafaqah al-mustajir, yaitu tersia-siakannya nafaqah dari hak dari orang yang menyewa atau yang semisalnya. Baik. Wa tanfasikhu bitalafi al-ainil mu'jarah. Mu'allif di sini menjelaskan akad menjadi batal, menjadi fasakh dengan hilangnya benda yang disewakan. Dia menyewa mobil, dan mobil sudah diparkirkan di tempat parkir yang resmi, berbayar, ada kartunya dan segala macam. Qadarullah, mobil tersebut dicuri. Dia menyewa 1 bulan. Baru 5 hari dicuri dan tidak ada kelalaiannya. Maka dalam hal ini akad sewa menyewa batal.
wa bimautil murtadi'i, dan dengan meninggalnya anak yang menyusu. Dia sewa jasa menyusukan. Dia memiliki anak, dia sewa ibu susuan. La qadarallah, sewanya selama umpamanya 9 bulan. Atau 1 tahun atau 2 tahun. 1 tahun umpamanya. Baru anak umur 6 bulan, qadarallah, anak tersebut meninggal. Otomatis batal akad ijarahnya. Warraqibi illam yukhallif badalan. Dan meninggalnya orang yang menunggangi tadi. Dia sewa kendaraan, kalau zaman masa dahulu adalah hewan tunggangan, unta. Lalu yang menyewa ini dibawa, dia mengatakan saya mau berangkat ibadah haji, berangkat dia dari umpamanya dari Madinah atau dari kota lain menuju Mekah. Baru berjalan 1 hari, orang yang menunggangi ini meninggal. Maka otomatis akad ijarahnya batal. Illam yukhallif badalan. Jika yang meninggal ini tidak memiliki ahli waris atau orang yang ikut bersama dia dalam rombongan tadi. Wangqila'i dirsin. Dan begitu juga dia menyewa jasa seorang dokter untuk mencabut gerahamnya. Ya. Lagi ngantri dokter gigi tadi, qadarullah dia goyang-goyang dan gigi geramnya lepas. Sekarang mau dicabut apa lagi? Apakah enggak? Kalau akad mengikat, kata dokter kamu kan sudah berakad untuk cabut geraham, tetap saya cabut lagi geraham kamu yang lainnya. Tidak mungkin. Karena manfaat yang disewakannya sudah menjadi hilang. Ya. Au bur'ihi, atau dia sembuh. Dia sedang dalam antrian tadi, merasa meriang, sakit, ambil dia merasa meriang, dia makan umpamanya obat Panadol atau lain-lain, merek obat hilang meriang. Qadarullah langsung sembuh. Padahal dia sudah daftar untuk berobat tadi jasa dokter. Maka ini batal. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Karena manfaat yang akan dilakukan jasa terhadap objek tadi sudah hilang. Ya, sama dengan yang pertama tadi, yaitu hilangnya kendaraannya atau rumah yang disewanya qadarullah rubuh karena gempa dan lainnya, maka batal seketika itu juga. Wasila Syekh. Tahida. Naam. La bimautil muta'aqidaini aw hadima. Tidak dengan wafatnya salah satu dari 2 orang yang berakad atau salah seorang keduanya. Karena akad tadi mengikat, maka wafatnya salah seorang yang berakad tadi tidak menyebabkan akad menjadi batal. Akad terus mengikat, berpindah kepada ahli waris kedua. Wala bidhaya'i nafaqatil mustajiri wa nahwihi. Dan juga tidak batal akad dengan hilangnya nafkah penyewa dan semisalnya. Orang menyewa ruko untuk dia jual umpamanya jual sembako. Barangnya masih di gudang. La qadarallah, ruko sudah disewa. La qadarallah, kemudian barang yang di gudang habis terbawa banjir. Ya. Apakah akad menjadi batal? Di sini muallif mengatakan tidak. Apabila hilang itu tidak bersifat umum. Kalau musibahnya bersifat umum, ya seperti dalam kasus tadi banjir tadi, ya banjirnya sekedar dia saja. Atau barang sembakonya hujan masuk ke dalam gudangnya dan ada genteng gudangnya yang bocor dan semuanya habis sehingga tidak bisa lagi dijual belikan.
maka tetap akad sewa ruko tadi mengikat, kecuali yang bersifat umum. Maksud umum adalah musibah menimpa hampir seluruh kaum muslimin. Dan kasus ini terjadi sekarang pada kaum muslimin yang daerahnya terkena wabah, di mana pemerintah setempat menetapkan tidak boleh untuk membuka pertokoan tadi, ya, maka ini namanya musibah umum. Dinamakan dengan zuruf tari'ah, atau dikenal juga dengan force majeure. Dalam hal seperti ini, pendapat para ulama berbeda, khilaf para ulama. Yang dikatakan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, akad tetap mengikat. Dengan demikian, si yang menyewa tadi tetap bayar sewa, walaupun dia tidak bisa masuk ke dalam rukonya untuk memulai dagangan, untuk melakukan akad niaganya, karena komplek pertokoan tadi ditutup oleh pihak yang berwenang dengan kemaslahatan untuk semuanya. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, yaitu dasar dari mazhab Syafi'i adalah masalah jaihah. Jaihah itu adalah hama yang menimpa buah-buahan, ya. Pada saat di masa Rasulullah SAW ada dua kasus yang berbeda. Dua kasusnya diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Kasus yang pertama, hadis Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang yang membeli buah-buahan sebelum matang. Ya, ternyata buah-buahan tersebut terkena wabah. Habis semua buah-buahan tadi, sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Dia sudah bayar uangnya kepada pemilik kebun, sedangkan dia tidak mendapatkan buah korma sama sekali. Maka suradainuhu, sehingga utangnya menjadi banyak. Ya. Dalam kasus ini Rasulullah mengatakan, tasaddaqu ala akhikum. Wahai para sahabat, bersedekahlah kalian untuk saudara kalian yang mendapat musibah ini. Maka pada saat bersedekah, dan lalu dia memberikan sedekah tadi kepada orang yang terkena musibah tadi. Walaysa lakum illa dzalik. Hanya ini untuk kamu. Ya. Dengan demikian Rasulullah tidak membatalkan akadnya. Tetap akadnya, tetapi yang terkena musibah ini diberikan bantuan oleh kaum muslimin yang lain. Ini pendapat Syafi'i, berarti akadnya tetap. Pendapat mazhab Hambali, ya, dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW amara biwad'il jaihah. Rasulullah SAW dalam kasus yang lain, ketika terjadi juga wabah dalam kurma yang dibeli, masih di pohon tadi, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk si penjual tidak mengambil apapun dari uangnya. Sehingga Rasulullah memberikan alasan, bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya tanpa imbalan. Dalam Islam, Anda mengambil harta orang lain dengan saling redha, itu harus ada imbalan. Anda berikan jasa, dia berikan uang. Anda berikan uang, dia berikan jasa atau barang. Anda berikan dia barang, dia berikan kepada Anda uang atau jasa. Dan jasa ini dan value, nilai tukarnya, kalian saling redha, kata Allah Azza wa Jalla. Yang penting ada imbalannya. Ketika seseorang membeli kurma dan dia belum matang dan masih di pohon dan dibiarkannya, dan dia sudah bayar. Kemudian sebelum matang, datang wabah, hama, sehingga seluruh pohon kurma tadi tidak satu pun bisa dia panen. Andai dia sudah bayar umpamanya 500 juta rupiah, atau sekitar umpamanya 1000 dinar sudah dibayarnya.
Kemudian sekarang semua kurma tidak ada bisa dimanfaatkan sama sekali. Berarti uang 1.000 dinar atau 500 juta rupiah tadi tidak ada imbalannya. Maka dalam syariat tidak dibolehkan seperti ini. Maka karena itu Rasulullah SAW melarangnya dan membatalkan akad ini, ya. Dan ini merupakan mazhab Hambali. Dan ini yang diterapkan di sebagian negara kaum muslimin seperti di Saudi Arabia, di mana pemerintah umpamanya dalam kasus wabah pandemi sekarang mengembalikan Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia mengembalikan uang visa jamaah yang sudah terlanjur mengurus visanya. Ya. Dan juga bisa dengan solusi lain seperti yang dilakukan. Adapun dengan pihak maskapai itu dengan reschedule ulang, tidak hilang haknya tapi reschedule ulang. Adapun dengan pihak perhotelan dan dengan pihak swasta itu tentu sifatnya hanya imbauan, kecuali para travel di Indonesia tadi mereka mengajukan ke pengadilan, maka pihak pengadilan mahkamah biasanya memutuskan dengan mazhab Hambali, yaitu dikembalikan penuh. Adapun yang difatwakan oleh Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah Liga Dunia Islam, Rabitul Alam Islami, maka dalam hal ini yang mereka pilih adalah kerugian dibagi dua. Kerugian dibagi dua. Karena kerugian akibat ini bukan semata-mata kelalaian satu pihak. Bukan pihak yang menyewa, bukan yang menyewakan. Semata-mata datang dari langit. Maka mereka menanggung kebagiannya dibagi dua dalam kontrak yang sudah dibayar tadi. Ya, tentu pihak pemilik gedung, pemilik maskapai, dan lain-lainnya mengembalikan sebahagian 50% dari haknya untuk yang menyewa. Karena para penyewa gedung, hotel, mereka tidak bisa masuk. Karena ada larangan dari pihak yang berwenang untuk masuk ke negara tersebut. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسقت الإجارة في الباقي. Dan apabila seseorang menyewa daran, yaitu rumah, fanhadamat, kemudian hancur atau rusak, tidak bisa digunakan lagi, au ardan li zar'in, atau tanah untuk ditanami, fanqata'a ma'uha, kemudian terputus atau tidak mengalir kembali airnya, au ghariqat, atau terbakar, in fasaqatil ijaratu fil baqi, maka akad sewa menyewa menjadi batal. Sisanya. Nah. Ya. Wa idza iktara darun, bila seseorang menyewa rumah 1 tahun. Ya, setelah dia sewa selama 9 bulan, anhadamat, rumah roboh atau gedung roboh. Ya. Maka akad ijarahnya batal, fil baqi, yang sisanya 9 bulan, 1 tahun, 3 bulannya batal. Ya, 9 bulan sah. Au ardhan li zar'in fanqata'a ma'uha. Begitu juga dia sewa tanah perkebunan untuk dia tanami tanaman-tanaman palawija selama 1 tahun. Ya. Dan dia tahu tanah ini mendapat pasokan air yang bagus dari umpamanya irigasi dan lain-lain. Qadarullah, dia baru sewa 6 bulan, pengairan irigasi terputus. Mungkin karena ada pengalihan kali atau sungai ke tempat yang lain karena pembuatan jembatan dan lain sebagainya, sehingga inqata'a ma'uha, air tidak masuk ke pertanian tadi. Maka karena dia sudah sewa 6 bulan, yang 6 bulan dia bayar, 6 bulan sisa akadnya batal.
Au ghariqat. Tadi terputus sama sekali air, sekarang enggak. Air masuk dalam jumlah besar, tergenang. Karena tadi dialihkan ke lain, sekarang sebaliknya. Ya, pihak pembangun dari pemerintah mengalihkan semua air ke salurannya dia. Sehingga yang terjadi penuh air. Sedangkan tanaman yang dia tanam biasanya di sini bukan padi. Kalau padi masih bisa dengan air banyak. Ini dengan air banyak cepat busuk tanaman-tanaman yang ditanamnya. Maka batal akad ijarahnya dalam sisanya. Ya, Syekh. Atas penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustadz Barakallahu Fik, dan demikian juga kami ralat untuk makna ghariqat tadi bukan terbakar akan tapi tenggelam ya, karena banyaknya air yang masuk. Nah, dan kita baik Ustadz, masih tersambung Ustadz? Fadal. Alhamdulillah. Baik pendengar dan pemirsa Roja TV, kita akan berikan kesempatan untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, untuk memperdalam pembahasan ini secara khusus, silahkan. Baik, kami sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rizal Gawang, Kalimantan Barat. Baik, Pak Rizal, silahkan. Barakallahu fiik, Ustaz. Begini Ustaz, apakah benar emas perhiasan yang dipakai itu tidak didapati? Maksud Anda begini, ibu Ana mempunyai perhiasan yang biasa dipakainya itu sekitar 30 gram. Terus ada emas yang lainnya disimpan itu sekitar 30 gram. Dan mempunyai uang tunai sekitar 30 juta. Nah, apakah ini yang Anda tanya tadi, apakah emas perhiasan kalau tidak digabung itu tidak didapati? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, baik Pak Rizal, jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Pertanyaannya jelas. Ibunya memiliki emas perhiasan 30 gram dan dipakai. Kemudian 30 gram lagi tidak dipakai, disimpan. Kemudian punya uang untuk mengenapkan senilai 85 gram. Yang 35 gram yang tidak dipakai, sepakat para ulama terkena zakat. Walaupun dia dalam bentuk perhiasan, ya, karena dia tidak dipakai, maka sebetulnya dia diuntukkan tidak jauh beda dengan dinar dan uang. Ya, adapun yang dipakai di sini ada khilaf para ulama. Ya, mayoritas para ulama dan di mazhab Syafi'i bahwa tidak dikenakan zakat karena dia adalah barang yang dipakai. Seperti rumah yang dipakai, mungkin dia rumah yang dipakai harganya mungkin lebih mahal jauh daripada emas yang dipakai tadi. Mobil yang dipakai lebih mahal daripada ya emas yang dipakai tadi. Tetapi tidak ada zakat padanya karena dia barang dipakai. Tapi sebagian para ulama dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah dan Syekh Utsaimin, untuk kehati-hatian sebaiknya dizakatkan saja. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa seorang anggota keluarganya memakai gelang emas dan dia mengatakan, apakah kalian membayarkan zakatnya ini? Mengatakan tidak. Apakah kalian ingin dia nanti menjadi gelang di api neraka? Maka mereka membayarkan zakatnya. Nah, Ustaz, baik. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Demikian Pak Rizal di Singkawang. Pertanyaan dari Antum sudah terjawab. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih di via telepon. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Samsul di Lampung. Baik, silakan Pak Samsul. Mau tanya Ustaz, ini biasanya kalau mau lebaran ada THR. Nah, kami pengurus koperasi sudah merengreng harga-harga normal untuk THR. Ternyata pada saat belanja ada promosi di toko ini, di toko itu. Sehingga kami mendapatkan kelebihan uang dari yang dianggarkan. Apakah ini halal untuk kami sebagai pengurus? Kemudian yang kedua, karena musim COVID sehingga toko koperasi nggak buka. Takut kadaluarsa, kami lelang. Nah,
Kami harus kerja keras membuat paket-paket lelangan. Kemudian ada 2 macam makanan yang tidak kami lelang dan kami sepakat untuk dibagi oleh pengurus. Halal tidak yang tidak kami lelang ini. Demikian penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Syamsul. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Allah barik fiik. Akad pengurus koperasi dengan para pemegang saham, yaitu para anggota koperasi, adalah akad wakalah. Wakalahnya bil ujrah. Ya. Dalam akad wakalah, setiap perbuatan wakil berarti para pengurus adalah wakil. Yang dilakukannya adalah untuk kemaslahatan muwakil. Dalam kasus ini, pengurus adalah wakil dari para anggota. Berarti seluruh tindakannya untuk kebaikan para muwakil, yaitu para anggota. Maka tidak boleh untuk keuntungan pribadinya. Kecuali para muwakil tadi menyetujuinya. Dalam kasus Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar kepada Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariki untuk membeli seekor kambing untuk kurban. Dan ternyata beliau mendapatkan dengan 1 ekor itu, dengan 1 dinar, 2 ekor kambing. Dan di tengah jalan ada yang membeli 1 ekor kambing dengan 1 dinar. Ya, berarti untung 1 dinar. 100% untungnya. Dan Urwah sama sekali tidak mengambil itu. Karena memang tidak halal bagi beliau. Karena akadnya membelikan kambing. Maka akadnya adalah wakalah. Maka pengelola harus amanah. Dan dia berikan kepada Rasulullah dua-duanya. Kambing dan emasnya. Uang dinarnya. Lalu Rasulullah SAW pun tidak memberikan kepada dia uang tadi. Karena tidak ada kesepakatan upah dari awal. Rasulullah hanya mendoakan beliau. Dan doa tersebut diijabahkan oleh Allah. Yaitu agar Allah memberkahi setiap perniagaan dari Urwah tadi. Dalam hal ini, pihak pengurus tidak halal melakukan hal yang disebutkan tadi, baik mengambil kelebihan atau melakukan hal yang walaupun dia melakukan di atas kewajiban, di atas kesepakatan untuk kemaslahatan para muwakil, para anggota, ya, ini tidak bisa diambil begitu saja oleh dia fee-nya, kecuali para peserta anggota koperasi menyetujuinya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Bapak Syamsul. Semoga ini menjadi jawaban dan pencerahan bagi apa yang Bapak tanyakan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih di line telepon. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Saya Ubaid dari Villa Nusa Indah, Pak. Silakan Bapak. Pak mau menanyakan terkait dengan perdagangan falas. Saya bermaksud untuk investasi di perusahaan yang bergerak di bidang trading falas. Itu hukumnya bagaimana gitu. Jadi Trading falas di mana, Pak? Jadi saya investasi di Jadi sistemnya investasi di suatu perusahaan, ketentuannya itu minimal tuh misalnya 500 dolar satu paketnya, kemudian untuk 500 dolar itu ada tambahan lagi 100 dolar. Jadi 100 dolar itu uang yang sebagai uang hilang intinya gitu, Ustaz. Jadi yang 500 dolar itu nanti diputar sama dia jual beli falas dalam bentuk mata uang ini, US dollar. Nanti di dalam perhitungannya ada sistem bagi hasil. Yang 60 itu pemilik modal, yang 40% pihak perusahaan gitu. Dia pihak yang falas tadi, cara menjualkannya bagaimana? Melalui dia punya market ini, mengikuti market global, Ustadz, yang pusatnya ada di... Bagaimana cara dia menjualkannya? Datang orang beli punya ke dia. Iya, jadi sistem melalui sistemnya melalui itu, Ustadz. Jadi
Saya jelaskan ya Pak ya. Dia ada dua bentuknya. Yang maksud Bapak forex atau money changer. Forex bukan money changer. Kalau forex itu sepakat para ulama selain riba itu perjudian. Saya jelaskan bagaimana perjudiannya dan ribanya. Baik, Ustaz. Ya, baik. Begini. Syarat dalam menjual mata uang dan mata uang lain itu disyaratkan oleh Rasulullah SAW harus yadan biyadin, yaitu tangan dengan tangan. Tangan yang satu menyerahkan uang, tangan yang satu menerima. Harus disyaratkan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Tangan yang satu menyerahkan uang, tangan yang satu menerima uang. Kalau di money changer ini masih bisa. Tapi kalau di forex itu merupakan satu platform di dunia, di trading online, di mana yang terjadi di situ adalah perjudian. Anda seperti yang Anda katakan tadi menyetor uang $600 US. Ya. Kemudian dia lakukan transaksi trading, mana yang tinggi dia beli, mana yang rendah sekarang dia beli, umpamanya rupiah sedang rendah dia beli dari dolar tadi rupiah. Nanti ketika dolarnya rupiahnya menguat, dia jual lagi ke dolar dan begitu seterusnya. Di sini tidak ada saling serah terima. Ya. Bahkan jual beli pun tidak ada. Nanti hitungan akhir ketika Anda ingin tutup, ingin keluar, dihitung, yang dapat Anda dolar lagi. Padahal tadi sudah dijual ke rupiah, sudah dijual ke euro dan lain-lain, maka di sini sesungguhnya adalah perjudian dan bukan jual beli mata uang seperti money changer yang ada ketentuannya dalam syariat. Baik, Ustaz. Sudah cukup jelas, Ustaz. Ya, Pak. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallah khair Bapak Ubaid di Villa Nusa Indah. Alhamdulillah, jawabannya sudah sangat jelas dan jazakumullah khair sekali lagi. Pertanyaan bermanfaat, barakallahu fiik. Baik, kita masih berikan kesempatan di via telepon. Baik, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Di Tangerang, Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz, Ana mau bertanya ini, barakallahu fikum. Kalau misalnya orang kan dibilang kategorikan fakir miskin itu kan yang seperti apa, Pak Ustadz? Ini Ana memberi contoh seorang dia nggak punya pekerjaan suaminya, tapi rumah tidak ngontrak, Pak Ustadz. Ya tapi makan misalnya dapat dari mertua atau dari orang tua, tapi kebutuhan yang lain nggak di luar makan kurang, Pak Ustadz. Seperti ya sabunan gitu-gitu, Pak Ustadz. Itu kalau misalnya dia mengajukan diri ke bansos atau ke dana zakat harta dari muslimin, itu halal nggak, Pak Ustadz? Sebentar Ibu, suaminya tidak bekerja kenapa? Apa, Pak Ustadz? Suaminya tidak bekerja kenapa? Karena itu diberhentikan, Pak Ustadz. Diberhentikan. Untuk mencari lowongan di tempat lain udah usaha tapi belum ada celahnya, Pak Ustadz. Berarti bukan karena malas ya? Apa, Pak Ustadz? Bukan karena dia malas kan? Udah usaha cari lamaran tempat lain, apalagi gara-gara ada corona ini kan banyak yang menutup akses untuk kerjaan, Pak Ustadz. Ya, saya jawab. Menentukan seseorang miskin atau tidak, berhakkah zakat atau tidak. Kalau bansos saya tidak tahu kriteria miskinnya. Tapi dalam syariat untuk menentukan seorang kriteria miskin, bila kebutuhan dia dan orang yang dia tanggung ya tidak mencukupi. Tadi dalam kasus suaminya di PHK dan alhamdulillah anak istrinya dan suami ini tinggal dengan mertua dan yang diberikan mertua cukup untuk makan saja. Tapi orang hidup kan bukan hanya makanan minum saja dan tempat tinggal. Ada kebutuhan lain. Lihat kebutuhan lain. Bila kebutuhan lain itu
termasuk primer atau sekunder, bisa ditutupi dengan zakat. Dia berhak menerima zakat, ya, yang jelas sekarang makan minum tidak. Kebutuhan sekundernya apa? Umpamanya pendidikan, karena anaknya wajib belajar kan di Indonesia sampai kelas 9 ya. 6, 7, 8, 9 ya. Baik kelas 11 SMP. Maka ini kebutuhan sekunder, memang tidak primer. Orang nggak mati dengan tidak bersekolah. Bahkan banyak orang yang kaya dengan tidak bersekolah. Tapi ini merupakan kebutuhan sekunder. Dan ini tidak bisa tertutupi dari harta yang ditinggal oleh suaminya sebelum dia berhenti, dan pun juga tidak bisa tertutupi dari yang diberikan oleh pihak mertuanya. Maka wallahu ta'ala alam, dia boleh mengambil dari zakat. Haknya dari zakat ada di sini. Ya. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya di Tangerang. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan bagi Ummu dan kita semua. Jazakillah khair. Kita angkat kembali satu pertanyaan dari telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dari Abu Aufa di Riau. Abu Aufa, silakan. Silakan. Ya, ini mau nanya Ustaz, apa hukumnya ini menyewakan ruko dengan pihak bank konvensional, cuman digunakan untuk ruang keamanan satpam, kemudian juga digunakan untuk gudang dan ruang rapat serta musola bagi pegawai bank tersebut gitu. Bagaimana hukumnya menyewakan seperti itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Ya, Muhammad. Barakallah, silakan. Menyewakan, sepakat para ulama bahwa menyewakan hal tersebut untuk pihak bank konvensional dan baik buat transaksinya ataupun untuk pendukung transaksinya tadi. Artinya tanpa ruko yang disewa tadi, mereka tidak memiliki tempat kantor pihak keamanan dan lain-lainnya. Tentu pihak bank tadi tidak bisa melakukan operasional ribanya bagaimana layaknya. Maka hukum asalnya tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Masuk dalam larangan firman Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan memusuhi. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Abu Aufa, jawaban dari pertanyaan antum, semoga bermanfaat dan barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Kami angkat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, ketika pandemi saat ini, sewa kos biasanya tidak terpakai karena penyewa memilih untuk tinggal di rumah dan seringkali baru ditempati 1 atau 2 bulan, sedangkan bayarnya per semester, Ustaz, per 6 bulan. Apakah dengan demikian akadnya juga menjadi batal, dan bagaimana solusinya, Ustaz, karena pandemi belum dipastikan kapan berakhir, sedangkan sewa kos selalu dibayar tanpa ditempati? Ini yang bertanya yang ngekos atau yang punya kosan? Kalau yang punya kosan mengatakan saya mazhabnya Syafi'i, kata dia. Hingga dengan demikian yang ngekos tetap bayar. Ya. Padahal walaupun yang ngekos tadi dia sewanya per semester dan dia tidak ada kegiatan tempat kos di dekat tempat kos tadi. Karena tempat pekerjaannya atau kantornya atau tempat perkuliahannya di sana tidak ada kegiatan, ya, maka seperti itu. Dia bukan karena dia tidak, kalau dia berakad dan halangannya pada diri pribadi dia, itu memang dia harus bayar. Tapi halangannya adalah halangan umum, di mana musibah menimpa seluruhnya. Maka ini hanya imbauan saja kepada yang pihak yang pemilik kos, ya, untuk seperti yang tadi, Anda berikanlah kompensasi kepada yang ngekos, dia bayar 1 semester, Anda katakan, ya udah, saya berikan kompensasi tambahan 3 bulan, Anda nggak perlu bayar lagi nantinya.
Tapi hanya kompensasi uang saya nggak bisa kembalikan karena saya juga butuh uang. Tapi kamu dapat karena kamu sewa 6 bulan, dan kamu tidak bisa penuh di sana karena memang kamu tidak bisa bekerja, perusahaan ditutup atau kantor ditutup atau tempat bekerja kamu ditutup, ya saya berikan nanti 3 bulan tambahan waktu sewa. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, baik. Jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahannya. Dan demikian pendengar yang bertanya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berusaha sembako dan ada langganan yang membayar bulanan, Ustaz. Dia mengambil sembako kemudian dibayar per bulan. Lalu saya menulis harga pembayaran, lalu saya menulis harga sembako tersebut pada waktu pembayaran, di mana harga sembako selalu berubah-ubah, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Jazakumullah khairah. Kalau berubah naik atau berubah turun? Tidak dijelaskan, Ustaz. Saya kira pedagang hanya mau merubah kalau naik, kalau turun dia nggak mau merubah. Tidak boleh. Itu menjadi jual belinya gharar. Harus dijelaskan dari awal. Kalau Anda khawatir harganya naik, Anda bedakan bayar sekarang harga umpamanya per kilo, umpamanya beras 15.000. Kalau Anda bayar di akhir bulan, per kilonya umpamanya 17.000. Itu halal bagi Anda, yang penting harga jelas. Adapun harga tidak jelas, ini mengandung gharar dan Rasulullah melarang dari jual beli gharar. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, pendengar kita dari Lampung. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Salsabila bertanya, dalam permasalahan sewa sawah, Ustaz. Jika terjadi hama tikus, apakah penyewa harus mengembalikan uang sewa? Jazakallah khair. Mengembalikan, membayar atau? Coba baca lagi saya. Pertanyaan di sini tertulis demikian, Ustaz. Wallahu a'lam, mungkin bisa diperinci kembali. Ummu Salsabila bertanya, dalam masalah sewa tanah, sewa sawah, jika terjadi hama tikus, apakah penyewa yaitu yang menyewa tanah mengembalikan uang sewanya, atau mungkin terbalik di sini saja? Iya. Nah, yang memberikan sewa ya saja. Iya. Harus mengembalikan uang sewa kepada penyewa. Jazakallah khair. Yang paling baik adalah hama tikus bukan dari pemilik tanah yang ngirim tikusnya, juga bukan dari yang menyewa. Tentu tidak ingin dia tikus datang. Tapi tikus datang ini wabah, musibah, mau boleh buat, ya, maka sebaiknya seperti yang kita jelaskan tadi, yang difatwakan oleh lembaga Liga Dunia Islam yang berpusat di Mekah. Para ulamanya mengatakan setelah mereka muktamar, dalam kasus ini kerugian dibagi dua. Artinya pihak yang menyewa membayar setengah dari harga. Namanya bayarannya selama musim panen sebanyak 50 kilo. Sekarang dia tidak dapat apapun juga. Dia bayarlah 25 kilo. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki usaha menyewakan furnitur seperti sofa, kursi, meja, dan lain-lain. Dan dipasarkan via online, Ustaz. Yang menjadi pertanyaan penanya ini dan juga penanya yang lain, di mana orang-orang yang menyewa furnitur atau yang lainnya ini tidak semuanya memiliki pemahaman terkait dengan syariat Islam, sehingga ada yang digunakan benar secara syar'i dan ada yang digunakan atau disewakan untuk acara-acara kemaksiatan atau mengandung kemaksiatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengusaha atau yang menjalankan usaha sewa menyewa ini mesti atau diharuskan bertanya untuk tujuan apa digunakan, atau tidak perlu, Ustaz? Jazakallahu khair. Kalau Anda ingin tahu, itu bagus. Tapi biasanya mengganggu privasi orang. Ya, selagi Anda tidak tahu, ya, dia ingin menyewa dan dia tidak menyewakan, dia tidak mengatakan itu apa,
Hukum asal menyewa sofa yang duduk. Ya, hukum asalnya boleh. Jadi mereka mengatakan kami ada acara ini, acara konser musik segala macam, butuh kursi sofa, ya, dan lain-lain. Sewa dari Anda, ya, ini baru jelas hukumnya tidak boleh. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, seseorang berhutang kepada saya senilai 5 juta rupiah dan sudah lewat batas waktu pelunasannya, namun tidak ada progres dalam pembayaran. Saat ini saya memiliki harta yang akan saya keluarkan zakatnya. Bolehkah saya memberikan sebagian zakat saya kepada orang tersebut agar dia bisa melunasi hutang-hutangnya kepada saya? Jika diperbolehkan, bagaimanakah mekanismenya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya. Kalau Anda lihat dia tidak membayar itu bukan karena dia menunda, memang dia terdampak dalam musibah sekarang ini, mungkin PHK dan lain-lain, Anda serahkanlah uang kepada dia, kemudian Anda tagih utang. Kalau dia mau bayar pakai itu, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang mau bayar pakai itu, tidak ada masalah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa karyawan. Karena kondisi dan keadaan pandemi saat ini, saya tidak mampu untuk membayarkan upah karyawan-karyawan saya, maka saya memilih di antara mereka untuk dirumahkan dan sebagian tetap dipekerjakan sesuai dengan keahlian yang saya butuhkan. Apakah tindakan ini merupakan suatu kezaliman? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Baik. Ya, pada dasarnya akad dengan karyawan adalah akad ijarah. Ijarah akadnya mengikat. Menyewa jasa mereka per tahun atau per 2 tahun atau per 6 bulan atau per bulan, selama waktu itu haram Anda keluarkan mereka sepihak. Ya, artinya kalau Anda kontrak dengan dia 1 tahun, qadarullah baru 3 bulan dia Anda batalkan sepihak akadnya, Anda PHK. Secara syar'i Anda wajib membayar sisa gaji dia 9 bulan ke depan. Wajib. Kalau tidak Anda bayar di dunia, di akhirat. Kecuali dia ridho untuk tidak dibayar. Ya, itu yang dimaksud dengan mengikat. Dan begitu juga bila karyawan dengan perusahaan akad kontraknya 1 tahun. Baru dia bekerja 4 bulan, dia dapat penawaran kerja di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi. Lalu dia tinggalkan perusahaannya ini dan dia pindah ke perusahaan lain begitu saja tanpa minta keridhaan dari pihak perusahaan. Kalau minta keridhaan perusahaan pasti tidak setuju. Apalagi dia pindah ke perusahaan lain yang merupakan kompetitor pesaing dari perusahaan tadi. Ya, maka ini hukumnya haram. Dia tidak memenuhi akadnya. Kalau dia tidak bayar sisa, kan dia sekarang meninggalkan 8 bulan. Gajinya itu harus dia bayarkan 8 bulan ke pihak perusahaan yang dia zalimi tadi. Ya. Adapun akibat dari musibah seperti yang terjadi sekarang ini, ya, maka seperti yang kita katakan tadi, kalau dirumahkan dan semoga musibah berlalu secepatnya, Anda mungkin bisa mengatakan kepada para karyawan tadi, saya nggak bisa membayar penuh. Kalau Anda ingin, kita, ya, saya hanya mampu bayar umpamanya 50%. Anda tidak perlu bekerja, saya beri 50%. Atau 20% atau 30%. Tergantung kemampuan perusahaan. Ya. Itu jalan yang difatwakan oleh Liga Dunia, para ulama dari Liga Dunia Islam yang ada di Rabitul Islami di Mekah Al-Mukarramah. Ya, yang anggotanya terdiri pada ulama seluruh dunia. Di Indonesia waktu itu ada yang ikut menandatangani fatwa tersebut, Syekh Muhammad, Profesor Dr. Muhammad Rashidi, yaitu salah seorang Menteri Agama Indonesia pertama-tama tahun 70-an kalau tidak salah saya. Ya. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan dan bermanfaat bagi Anda dan juga bagi yang bertanya, bagi kita semua. Barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya
berusaha, saya menjalankan sebuah usaha, yaitu ya, jasa memberikan bahan-bahan kebutuhan pokok di pasar, yaitu jasa memberikan bahan-bahan kebutuhan pokok dan bumbu-bumbu dapur di pasar. Bagi seorang ibu atau ummahat yang ingin belanja dan tidak mau keluar, maka saya belanjakan dengan uang saya, lalu kemudian nilai dari belanjaan tersebut per itemnya saya tambahkan beberapa rupiah. Apakah sistem seperti ini dibenarkan, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini sistem seperti ini haram. Karena kita katakan tadi Anda jasa membelikan. Ya. Kalau jasa membelikan, saya tunjukkan yang halalnya. Tadi haram ya. Kalau pakai uang Anda, berarti Anda minjamkan uang atas nama mereka. Bila Anda naikkan itemnya, berarti Anda tidak amanah, berarti yang dibayar mereka lebih besar daripada yang Anda pinjamkan, terjadi riba. Dan riba Anda juga tidak amanah. Yang halalnya Anda katakan kepada para ibu-ibu rumah tangga tadi, ibu-ibu yang ingin mau dibelikan apa, silakan, tapi tolong transfer uangnya ke saya terlebih dahulu. Ya, ini boleh. Tapi itu biasanya tentu para ibu-ibu tadi kenal baik dengan Anda, karena tidak, dia mau mentransfer uang, kemudian dia tidak kenal dengan orang tersebut. Atau yang kedua solusinya adalah Anda katakan kepada mereka, ibu-ibu yang ingin sesuatu sayur mayur segala macam, bisa pesan melalui saya. Ya, ini tidak mengikat ibu-ibu. Nanti setelah saya beli, saya konfirmasi lagi, ibu-ibu yang mau berakad, mau membeli silakan, yang tidak jadi tidak ada masalah. Ini saya tadi mengajukan penawaran order, penawaran permintaan hanya untuk sekedar saya agar tahu kebutuhannya. Ya, ini juga boleh. Nanti ketika barang sudah Anda beli, ya dengan uang Anda tentunya, Anda konfirmasi siapa yang mau beli dengan harga sekian. Pada saat itu berarti akad jual belinya di awal tadi hanya mereka janji untuk membeli, Anda janji menjual, tidak ada akad yang mengikat. Saya kira sangat bisa dipahami, Ustaz ya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khair atas penjelasan dan arahannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini pertanyaan dari pesan singkat yang bisa kami angkat. Dan kami berikan kesempatan kembali untuk 1-2 penelpon. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu? Allah, Pak Ustadz. Di mana? Anda mau bertanya. Silakan. Ini kan waktu itu kan suami anak kan bekerja di toko baju, Pak Ustadz. Ya. Nah, di toko baju gamis. Kan pada saat dia kerja di toko baju itu, tokonya sepi, Pak Ustadz. Ada seminggu, 2 minggu nggak laku. Tapi si bosnya masih mempertahankan dia bekerja. Karena dia mengincar untuk berdagang di bulan Ramadan. Karena di saat itu bulan Ramadan, baju-baju banyak peminatnya. Nah. Akhirnya sama beberapa bulan bekerja dengan bos tersebut sedikit jenuh, Pak Ustadz. Sehingga setiap seminggu sekali dia memberikan gaji. Kadang-kadang kita yang menelpon dia untuk meminta gaji, seperti seolah-olah menagih utang, Pak Ustadz. Kadang-kadang dia mengulurkan waktunya untuk membayar gaji suami anak itu. Nah, itu bagaimana, Pak Ustadz? Karena suami anak seperti itu tidak dianggap oleh bosnya. Akhirnya kita mencari pekerjaan yang lebih baik, yang bisa mendapatkan gaji optimal, Pak Ustadz. Itu jadinya apa yang tadi Ustadz bilang, kalau misalnya kita dikontrak sampai bulan puasa itu, kalau kita ngerasa dizolimi, tidak diberikan gaji, tapi diberikan gaji yang terpaksa oleh bos itu kita juga zolim nggak ke bos, Pak Ustadz? Baik. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, kita akan simak jawabannya, Ibu. Silakan, Ustaz. Pertanyaannya jelas, mana beliau berakad sampai bulan Ramadan untuk sebagai karyawan di sebuah toko pakaian busana muslim, dan karena ketidaknyamanannya bekerja di situ, dia keluar sebelum akad berakhir. Apakah ini berdosa atau tidak? Jawabannya iya. Ia berdosa.
Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Ya, akad Anda, kewajiban pihak suami Anda yaitu memenuhi sampai akhir Ramadan. Dan kewajiban pihak yang punya toko, yang muajirnya, yang menyewa jasa suami Anda, takjirnya, adalah membayar upah sesuai dengan tanggal kesepakatan dan nominal yang disepakati. Ya. Bila dia melambatkan, mengurangi segala macam, ya, tidak dia bayar di dunia, akan dia bayar di akhirat. Ya. Karena tidak ada satupun yang luput dari Allah Azza wa Jalla dan para malaikat pencatatnya. Jangan khawatir. Jangan kemudian la darar wa la dirar, Anda ada di sini dizolimi, lalu Anda menzolimi dia juga. Artinya suami Anda merasa terzolimi, lalu dia zolimi juga orang yang menyewa jasanya tadi. Dalam Islam tidak dibolehkan seperti ini. Tidak boleh memulai melakukan mudarat di awal atau membalas mudarat dengan mudarat. Barakallahu fiik. Baik, kami berikan satu kesempatan terakhir via telepon. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dan Ummu Nabil di Riau. Silakan, Umu. Terima kasih. Begini Ustaz, seseorang memiliki sebuah ruko dan orang itu punya hutang kepada seseorang lagi. Ketika meminjam duit, meminjam uang, yang punya ruko meminjam uang, setelah dia meminjam uang sebesar sekitar 15 juta, dalam beberapa tahun dia tidak dapat membayarnya. Akhirnya pinjam lagi ke tempat orang tadi sampai sekitar 50 atau 60 juta. Akhirnya orang yang tempat dipinjamkan uang tadi meminta bagaimana kalau ruko ibu itu untuk saya saja. Berapa ibu beli dulu? Harga ruko itu dulu lebih kurang 150 juta. Jadi saya bayar seharga yang ibu bayar dulu. Dan orang itu yang punya ruko setuju. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan atau halal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Ya, jual belinya ya adalah halal karena tidak disyaratkan dari awal. Inilah Rasulullah ya halal salafun wa bai'un, tidak boleh jual beli, pinjam-minjam digabung dengan hutang. Pinjam-minjam dijual dengan jual beli. Dia mengatakan, saya pinjamkan ke uang dengan syarat kau harus jual rukumu kepada saya dengan harga sekian. Itu tidak boleh. Tetapi tadi pinjam-minjam tidak ada pertambahan, dan pada waktunya terjadi jual beli untuk menutup utangnya tadi dengan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Maka hukum asalnya adalah halal. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian Umu yang ada di Riau ya tadi bertanya, dan semoga ini pertanyaan yang jawaban yang bermanfaat buat Umu dan juga bagi yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama. Jazakumullah khair. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita pagi ini. Ustaz, silahkan. Semoga ilmu kita akan agama Allah Azza wa Jalla menuntun kita untuk selalu mentaati Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, sampai dalam mencari harta dan mendistribusikan harta sesuai dengan syariat Allah dan dengan keridhaan Allah, yang hal ini bisa mengantarkan kita berbahagia dengan harta tersebut di dunia dan di akhirat. Allahu wali taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.